Tragis. Pernah dengar nggak Mas? Febri karyanya oke loh. Oke. Nah itu dekat sekali sama saya itu. Tapi mungkin apa emang dia juga gangguan mental? Complicated. Jadi percaya nggak percaya, ya, mistis juga. Jadi dia kan dekat sama saya nih. Jadi dia kan seangkatan sama Gusman, sama Ardison itu loh Mbak. Nah, sama Joni Waldi. Kebetulan kalau mereka tidak bisa sanggup lagi untuk ngomong sama Febri, pasti mereka ke saya gitu loh. Karena dia tahu kalau saya ngomong Febri pasti dengar gitu loh. Ya itu sebelum kejadian-kejadian itu. Ketika teman-temannya sudah habis cara untuk bagaimana memulangkan Febri yang sudah mulai itu, akhirnya minta ke saya, Bang tolong, Pan tolong dong bilangin sama Febri supaya dia istirahat dulu di kampung gitu. Padahal waktu itu sudah memang aneh tingkahnya. Jadi percaya nggak percaya, teman masa lalunya, teman SMP-nya itu membuka auranya. Jadi dia bisa kayak dunia lain tuh loh, bisa melihat. Nah, tapi ketika dia ingin minta dikembalikan nggak bisa. Jadi setiap hari saya kaget ketika dia pulang dari Madukismo atau pulang dari Parangtritis. Bang, saya lihat matahari bulan jatuh di Parangtritis ya, Bang. Dan cara menerangkannya itu detail. Airnya tuh bisa gini loh, Bang. Loh. Kayak bukan mimpi itu loh, atau itu Bang di perapatan Madukismo itu ada banteng merah loh, matanya gede loh katanya. Ada apa sih? Nggak tahu. Sebegitu susahnya. Kalau sekarang banyak yang lebih muda-muda lagi datang di sini. Banyak. Angkatan berapa aja tuh? Iya, angkatan 2000-an ke bawah banyak sekali di sini. Makanya Sakato itu hampir 300 orang loh. Ada yang ngedatain nggak? Mendata secara keseluruhan sama keluarga-keluarga sih enggak ya, tapi Karyanya lah. karya dan senimannya aja. Iya. Ada sih, ada Sakato. Itu di sini. Yang ngurus, yang nyatetin, yang ini. Enggak, itu di sekretariat Sakato. Sakato di mana? Tuh di arah Ring Road itu. Oke. Jadi kalau semasa Alfi jadi ketua kan sering di rumahnya. Tapi setelah dia selesai dan sekarang terpilih Erizal, nah begitu di sekre. Tapi sering juga kadang-kadang di sarang gitu. Nah saya walaupun Barak ini punya aktivitas sendiri, tapi juga berinduk besar ke Sakato gitu. Sama dengan sarang. Jadi sarang juga induk besarnya kan Sakato gitu. Kekerabatannya. Ya. Ya saya berpikir ide yang banyak, ibarat kapal yang terlalu besar itu jalannya pasti lambat gitu. Dengan banyaknya kantong-kantong kan malah lebih. Misalnya kalau seluruh ya, iya, misalnya kalau seluruh orang Minang hanya dinaungi Sakato, mereka keteteran nanti. Tapi dengan adanya sarang atau Barak, atau si Yunisar juga buka Aruna, atau Andi Wirman dengan balai apa itu loh. Nah itu juga kan bukan hanya memudahkan orang Minang aja, tapi etnik yang lain. Karena memang budaya kami bagaimana kami bisa membumi. Karena faktanya Mbak bisa lihat nggak ada kampung Minang. Iya kan? Ini jujur loh, ini sorry ya, jujur loh, ini nggak ada kampung Minang ya Mas. Yang ada kampung Bugis mungkin ya, kampung Jawa atau kampung Minang nggak ada. Mungkin kita selalu nyampur membumi gitu. Iya ya, nggak ada ya, benar-benar. Nggak ada. Kampung Cina ada. Intinya easy going ya. Ya. Di mana bumi dipijak kan gitu. Di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ bini dicari katanya.
Jadi istilahnya ya betul. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu tepat sekali. Tapi kebetulan memang angkatan kami banyak istrinya orang sini. Oh gitu. Alfi, saya, Rudi, Andi Wirman. Ya? Istrinya orang sini kan? Kan masih ada hubungan famili sama Bagong, istrinya. Jadi ini dong sebenarnya apa? Persekutuan Jawa Padang. Kayak buat partai cocok ya. Gitu kan, persekutuan Jawa Padang. Tapi kalau aktivitas di Barak itu kan nggak dibikin kayak program khusus gitu, Enggak. aja. Saya ingin beda dari tempat lain gitu. Jadi ada kejadian unik ketika tahun 2012 lalu, Mbak. Jadi ketika orang sibuk memikirkan bagaimana berseni rupa, kami malah mengumpulkan kawan-kawan untuk mendemo turunnya BBM. Yang dulu malah rame kan diekspos. Pak Pekik malah kebingungan waktu itu. Jadi banyak wartawan datang ke rumahnya, dikira dia yang mau buat apa acara itu. Ternyata di sini itu. Jadi dia menggiring wartawan, loh sampean tuh. Tak kira wartawan tadi takon aku Pan gitu. Dikira tempatku loh yang acara untuk demo ini. Ternyata tempatmu toh. Waktu itu tahun 2012. Jadi saya mengadakan aksi tolak kenaikan BBM dengan mengundang orasi profesor dari UGM kayak Profesor Nasir Tamara. Terus ada Kiai Kota Gede. Terus elemen masyarakat lainnya termasuk mahasiswa. Kita ada dokumen itu, heboh sini, asik. Wek, itu loh. Iya. Apa tuh? Dokumennya. Untuk lengkapin. Kita backup. Profilnya Mas Stefan atau. Tapi kayak kita tampilin di Facebook dong, Barak. Facebook kan ini kecil resolusinya. Kalau ini kan kita bisa backup yang gede. Oke, nanti ditampilin di apa? Di arsip Darmas juga. Barak ini kadang-kadang ada aktivitas. Karena aktivitas publiknya banyak ya Mas ya? Aktivitas publiknya banyak kayak perform gitu. Ya kebetulan Yang rame. di kampus ini juga waktu itu. Ya. Kampung sekitar ini ya, oke ya. Oke, kebetulan di sini kan banyak. Di sini 100 meter dari sini ada pedalang terkenal itu, Pak Jiworoyo itu. Jiworoyo. Pernah Pak ke sana? Ini lurus sana itu ada mangut lele. Yang mana tuh mangut lelenya? Enak loh mangut lele yang sungai itu. Namanya apa? Mangut lele beringin. Belum pernah. Ini adik baru masuk kuliah di sini. Adik dengar. Bukan adik dari Minang. Nah. Ki kenalan Ki sama kawan-kawan Ki dari IFA. Bukan tadi. Ya, lamakan. Ini Mbak Parawardani. Ini awal-awal ini. Yang ini. Ini malah lebih. Kalau yang pertama awal 94 itu kan udah terjual. Yang sama keluarga Pak Mahyar itu. Tapi ini 98 ini. Ini karya yang ini loh, Mbak. Ada pensil, ada tore-torehan. Oh, di mix juga. Ya ini. Tapi solid ya teksturnya. Makanya Pak Kamal bilang, kamu udah menemukan ini. Ini itu. Katanya ini. Jadi ternyata ide itu bisa, teknik itu bisa lahir karena ketiadaan. Karena nggak ada ya. Nggak ada. Jadi bukan alasan eksperimen gitu loh. Tapi kan ada eksperimen. Ya sih, tapi kan niat awalnya nggak ada eksperimen karena memang cekak duit gitu loh. Itu lukisan ibuku tahun 62 Mbak. Yang bikin? Lukisnya Dahlan, aku nggak kena tahu. Tapi tak tanya Pak Warno nggak tahu.
Tapi tak cek di buku, ada di buku seni rupa. Dahlan. Nah kalau karya ini karya yang heboh, ketika dibilang sama itu loh Mbak, sama Pak Agus Dermawan, karya orang berak ini. Karya yang bernilai rendah tahun 2011 sama Tisna Sanjaya itu. Ini loh ada blog ini. Ini statementnya. Jadi waktu itu ada pameran 12 seniman terdepan kontemporer Indonesia itu yang di komposisi itu. Kuratornya Mika, nah tak buat orang berak ini. Jadi Bu Melani bilang itu Tai Stefan beneran ya. Ini karya Beijing Pinel. Ini bikin gimana soalnya? Ini tekstur dari serbuk untuk gosok itu untuk apa? Gosok piring itu. Gosok. Jadi kita buat kanvas menunjukkan. Ini kalau ini yang menang Nokia tahun 2000. Bagus ya. Ini padahal niatnya cuma ingin HP. Malah menang disuruh ke Thailand. Nah ini karya terbaik maka Biner kemarin. Ini. Oh ya kemarin. Iya ini. Jadi karya ini tentang aku sebagai orang Minang tidak ingin ada image apa ya? Kan ada istilah padang bengkok pada zaman itu loh. Setelah PRRI itu ada banyak istilah-istilah negatif untuk orang-orang Minang gitu loh. Misalnya Minang identik padang bengkok, aku membela lewat ini. Karena bagiku itu image yang keliru. Justru orang Minang ini sebagai pendiri republik karena 3 dari 4 pendiri republik. Ada Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Itu orang Minang, 1 Bung Karno itu loh. Nah, logikanya kalau dia yang mendirikan republik, masa dia mau memberontak itu? Nah, ketika Bung Karno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, orang-orang Minang diwakili Kolonel Ahmad Husin kan merasa kecewa. Dia hubungi Bung Hatta, dia menghubungi Syahrir. Bung Hatta malah mundur kan dari jabatan wakil presiden itu. Karena nggak setuju ketika Bung Karno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah, iya. Nah, ketika waktu itu kan petinggi-petinggi militer dulu kolonel semua pangkatnya. Ahmad Hussein dari Padang, Simbolon dari Medan, Kawilarang dari Manado, Kolonel Barlian dari Palembang. Mereka mengadakan rapat Dewan Banteng kan di Padang. Nah, mereka sebenarnya ingin memprotes Bung Karno sebagai abang agar janganlah seperti itu gitu. Masa mengangkat diri presiden seumur hidup. Berarti dia sendiri sudah melanggar UUD 45 gitu. Nah, apa yang diprotes tentang apa? Panglima-panglimanya itu disikapi Bung Karno dengan mengirim pasukan gitu loh. Dia kira orang Minang dengan Dewan Bantengnya itu mau mengadakan pemberontakan gitu. Nah, dia bilang orang Minang ingin membengkok dari NKRI, makanya dibilang orang Padang bengkok gitu. Padahal itu stigma Bung Karno sendiri yang buat gitu. Nah, aku sebagai orang Minang merasa harus aku luruskan gitu lewat karya ini. Waktu itu sempat kita komunikasi sama Kusindarto sebagai kurator Binel Sumatera kemarin sama Pak Warno gitu. Ya Pak Warno bukan kurator, jadi sebagai pembina lah. Nah, saya jelaskan ini loh Pak karya ini. Dan mereka memutuskan ini yang menang gitu. Di antara 5 lain. Bang, salam bang. Wih. Abang. Payah. Gitu. Nah, ini termasuk karya aku lama Mbak, 98. Warna aku ya seperti ini. Jadi Mas kalau bilang tadi aku ingin lihat perkembangan karya Mas Stefan ya ini. Ini karya aku memang gelap-gelap dulu awalnya seperti ini.